Halo sobat sehat yang ada di seluruh Indonesia, pasti sudah tidak asing lagi ya dengan hipertensi. Oke, kali ini saya Dila Arisa Ramadewi, mahasiswi profesi Dietitian Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, akan sedikit berbagi informasi tentang hipertensi. Karena hipertensi salah satu faktor resiko yang menyebabkan kematian diam-diam atau the silent killer. Pasti sobat sehat bertanya, kok bisa ya hipertensi menjadi silent killer? Nah, untuk info lebih lanjut, simak video ini terus ya. Apa itu hipertensi? Yuk kita bahas. Hipertensi atau yang sering disebut dengan tekanan darah tinggi adalah saat pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mm air raksa dan diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mm air raksa. Hipertensi sering disebut dengan the silent killer karena sering tanpa keluhan atau gejala. Lalu selanjutnya, faktor resiko hipertensi, resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama, usia. Apabila umur seseorang bertambah, maka akan menyebabkan bertambahnya tekanan darah. Lalu, riwayat keluarga. Seseorang berkemungkinan besar menderita hipertensi jika orang tuanya menderita hipertensi juga. Lalu, jenis kelamin, pada umumnya, tekanan darah pria lebih tinggi dibanding tekanan darah wanita. Lalu resiko yang dapat dimodifikasi yaitu kegemukan, merokok, kurang aktivitas fisik, konsumsi garam berlebih, konsumsi alkohol, dan stres. Selanjutnya, kita masuk ke dampak serius hipertensi. Apabila seseorang memiliki tekanan darah yang tinggi, maka berkemungkinan besar akan menyebabkan terjadinya berbagai penyakit, antara lain penyakit jantung, stroke, ginjal, kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, gangguan otak. Dari Kementerian Kesehatan sudah memberi anjuran untuk mencegah penyakit tidak menular ini, yaitu dengan melaksanakan cerdik. Ada C, cek kesehatan rutin, E, enyahkan asap rokok, R, rajin aktivitas fisik, D, diet gizi seimbang, I, istirahatlah yang cukup, K, kelola stres. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penanganan hipertensi dapat dilakukan dengan gerakan patuh, yaitu P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet dengan gizi seimbang. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Lalu, bagaimana dengan diet hipertensi? Diet DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension. Diet ini menganjurkan untuk mengkonsumsi banyak sayur dan buah, gandum utuh, produk susu rendah lemak. Diet ini juga menganjurkan untuk membatasi garam, gula, dan minyak. Atur pola makan kita sehari-hari dengan membatasi garam dan gula. Batasi garam kurang dari 5 gram atau setara dengan 1 sendok teh per hari. Kurangi garam saat memasak. Batasi makanan olahan dan cepat saji. Batasi konsumsi gula kurang dari 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan per hari. Batasi daging berlemak dan minyak goreng atau setara dengan kurang dari 5 sendok makan per hari. Makan ikan sedikitnya 3 kali per minggu, perbanyak sayur dan buah, 5 porsi buah-buahan dan sayuran per hari. 1 porsi setara dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang, atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Tips untuk membantu menerapkan diet DASH di kehidupan sehari-hari, yaitu memilih bahan makanan fresh bukan olahan atau kaleng atau kemasan. Membaca label makanan dan memilih makanan dengan kadar garam kurang dari 140 mg per sajian. Menambah bumbu dan rempah seperti bawang, jahe, lemon agar dapat mengurangi pemakaian garam. Jangan takut untuk memodifikasi resep. Gunakan wajan anti lengket agar mengurangi minyak. Tips memasak. Dalam mengolah makanan, sebaiknya menggunakan mentega atau margarin yang tidak mengandung natrium atau garam. Dalam mengolah bahan makanan, sebaiknya menambah bumbu dan rempah seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, daun salam, asam, dan lain-lain. Mengolah bahan makanan sebaiknya dengan cara menumis, pepes, merebus, dan memanggang. Nah, itu dia video kita tentang hipertensi kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Bye-bye!